Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini oleh karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu minggu lagi di dalam setiap aktivitas kita, Tuhan sudah melindungi dan memberkati kita. Dan kita sudah tiba pada pelajaran yang kedua dengan judul kejatuhan. Kita lihat ayat hafalannya, Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita sudah mempelajari pelajaran ini setiap hari. Dan pada saat ini marilah kita melihat ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang kedua ini. Di dalam pelajaran yang pertama, di sana kita melihat lebih khusus lagi di dalam Kejadian pasal 1, di mana Allah menciptakan dunia ini dengan sungguh amat baik. Ia mencintai keindahan, Ia mencintai kesempurnaan. Dan ketika kita melihat di dalam penciptaan hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia. Dan setelah itu Allah berhenti pada hari yang ke-7. Dengan kata lain, segala sesuatu diciptakan untuk menopang kehidupan manusia. Manusia yang sempurna, lingkungan yang sempurna, kebahagiaan yang sempurna. Bagaimana dunia yang begitu sempurna ini bisa rusak? Bagaimana bisa musuh merusak pikiran manusia pertama? Padahal pada waktu itu belum ada dosa. Mereka hidup di tempat yang suci di Taman Eden. Mengapa pada akhirnya mereka memutuskan untuk meragukan Allah? Mengapa mereka ingin menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan? Dan apakah konsekuensinya? Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita coba lihat bersama. Kita akan melihat dalam pelajaran ini mengenai kejatuhan. Bagaimana strategi ular dan apa reaksi Hawa? Dan apa reaksi dari Allah ketika mengetahui bahwa mereka telah melanggar akan perintahnya? Dan ketika kita melihat pelajaran ini, kita akan melihat juga konsekuensi yang terjadi. Ada kutuk dan janji, dan kematian dan harapan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 3 ayat 1, ini merupakan strategi dari ular ini untuk membujuk dan merayu manusia pertama supaya melanggar akan setiap perintah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ini merupakan strategi setan dari zaman dahulu kala untuk menggoda akan manusia. Mulai dari Adam dan Hawa sampai kepada kita saat ini, ia selalu memutarbalikkan akan firman Tuhan. Ular dikenal sebagai hewan yang cerdik, walaupun tidak dapat bicara. Yesaya menulis tentang ular yang meluncur, yang dia identifikasi sebagai Lewiatan dan naga. Dalam Wahyu, Yohanes mengidentifikasi naga itu sebagai si ular tua atau setan. Dengan kata lain, kita menemukan di dalam Kejadian pasal 3 dan juga di buku Yesaya dan juga Wahyu yang berhubungan dengan ular atau naga ini. Dan itu adalah iblis atau setan. Setan muncul di hadapan Hawa menggunakan bentuk itu dan memintanya untuk menjelaskan arti dari firman Allah. Hawa dengan senang hati menjawab pertanyaan dari ular. Setan selalu menyodorkan akan pertanyaan-pertanyaan yang meragukan akan firman ataupun memutarbalikkan akan firman. Ketika dia tampil di hadapan Hawa, ular itu atau setan tidak menampilkan dirinya sebagai musuh Tuhan. Sebaliknya, ular mengacu pada firman Tuhan yang dia ulangi dan sepertinya dia dukung akan firman tersebut. Artinya, sejak awal kita dapat melihat bahwa iblis suka mengutip dari Tuhan dan firman-Nya. Seperti yang akan kita lihat nanti, bahkan mengutip firman Tuhan itu sendiri untuk memutarbalikkan akan firman itu. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Dasarnya adalah firman. Apakah sesuai dengan firman atau tidak, sehingga kita dapat mengikuti atau tidak instruksi yang diberikan. Hal ini memungkinkan setan untuk secara terbuka menaburkan keraguan tentang Allah dalam pikiran Hawa. Ini adalah tujuan dari iblis. Ini adalah strategi yang dibuat oleh ular ini ataupun iblis ini, adalah untuk meragukan tentang Allah di dalam pikiran manusia. Kita harus berhati-hati apabila ada firman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan pada akhirnya meragukan akan firman itu. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita mempelajari akan firman Tuhan itu setiap hari di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak, atau mana yang sesuai ataupun tidak di dalam firman tersebut.
Ketika setan menyodorkan tawarannya kepada Hawa, menggoda Hawa, mari kita lihat apa reaksi atau tindakan Hawa terkait dengan godaan tersebut. Kejadian 3 ayat 6 mengatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Mari kita lihat apa yang difirmankan Allah dan apa kebalikan yang setan buat terhadap firman tersebut. Allah berfirman boleh makan dari setiap buah pohon yang ada di taman tersebut. Ia juga mengatakan jangan makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman. Dan ia juga memberitahukan konsekuensinya, apabila makan kamu akan mati. Tetapi apa yang disampaikan oleh setan? Jangan engkau makan buah dari setiap pohon. Allah mengatakan makan setiap buah pohon yang ada di taman ini. Tetapi setan menyodorkan pertanyaan, jangan engkau makan buah dari setiap pohon. Lalu Allah tidak ingin engkau menjadi seperti dia. Apalagi engkau kekal dan engkau tidak akan mati atau tidak dapat mati ketika engkau memakan buah ini. Hawa lupa bahwa dalam situasi itu mereka hidup dalam kekekalan ketika mereka tetap setia kepada Tuhan. Setan menawarkan Hawa sesuatu yang tidak dapat dia miliki, kekekalan dan keilahian. Hawa berpikir itu dapat dicapai dan diinginkannya. Dia percaya pada kekekalan dan mulai bertindak seperti Allah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tetapi Hawa, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Allah katakan semuanya baik, tetapi Hawa hanya melihat dalam satu aspek saja, bahwa itu adalah hal yang baik. Padahal itu yang dilarang Allah untuk dikonsumsi ataupun dimakan buahnya oleh Hawa. Ini merupakan reaksi yang dilakukan oleh Hawa. Allah menginginkan yang terbaik di dalam setiap kehidupan manusia, tetapi seringkali kita hanya melihat dari satu sisi saja. Allah melarang kita untuk kebaikan, tetapi kita seringkali melihat larangan tersebut sebagai suatu keburukan untuk kehidupan kita. Pada saat ini mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan lewat firman yang Ia berikan kepada kita. Dan jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Kalau tidak, kita akan jatuh ke dalam godaan yang disodorkan oleh iblis. Pada saat ini mari kita lihat apa tindakan ataupun reaksi Allah ketika mengetahui bahwa manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 9 mengatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Pertanyaan di manakah engkau ini, atau siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan Allah kepada manusia ini. Bukankah Allah Maha Tahu? Tetapi kenapa Allah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Adam dan Hawa? Jawabannya adalah Allah menginginkan kejujuran dari Adam dan Hawa untuk mengaku bahwa mereka telah melakukan kesalahan, bahwa mereka telah melakukan kehilafan dengan mereka melanggar akan perintah yang telah Allah berikan kepada mereka. Tetapi apa jawaban dari Adam, Hawa? Mencoba menyembunyikan dosa mereka, membenarkan diri sendiri, dan pada akhirnya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Apakah hal-hal yang disebutkan ini sangat akrab di dalam setiap kehidupan kita? Ya, karena kita seringkali menyembunyikan dosa kita, membenarkan diri sendiri, menganggap orang lain lemah, dan seringkali menyalahkan orang lain. Adam dan Hawa merasa tertipu. Mereka telah percaya pada harapan yang salah. Dosa mereka memisahkan mereka dari Allah. Allah menggunakan pertanyaan untuk menemukan kebenaran seperti dalam pencobaan, walaupun dia sudah tahu jawabannya. Apa maksud Allah untuk menebus mereka, untuk menebus manusia ini? Itulah sebabnya dia menyodorkan akan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia ingin kita mengakui dosa-dosa kita, sehingga dia dapat menawarkan pengampunan dan pemulihan. Betapa besarnya kasih Allah di dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita terus setia kepadanya.
Pada saat ini mari kita melihat kembali ayat tema kita, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa maksudnya firman ini? Setan dikutuk oleh Allah melalui ular karena dialah yang bertanggung jawab atas keberadaan kejahatan di muka bumi ini. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai pada generasi kita saat ini. Kejadian 3 ayat 15 merupakan kabar baik, merupakan pesan keselamatan yang diberikan Allah kepada baik Adam dan Hawa maupun kepada generasi kita pada saat ini. Istilah yang digunakan oleh para ahli Alkitab Kristen ialah proto-evangelium atau Injil pertama, kabar baik pertama di dalam perjanjian lama. Kemudian Allah membuat janji dengan nubuatan rangkap 3. Yang pertama, ular dan wanita itu akan ada permusuhan terus-menerus antara setan dan gerejanya. Wahyu 12 ayat 17. Keturunan ular dan keturunan wanita akan ada permusuhan terus-menerus antara orang percaya dan orang yang tidak percaya, antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Kejadian 6 ayat 2. Dan keturunan dan ular. Setan menemukan Yesus dengan menggantungkannya di kayu salib. Seketika itu kelihatannya Yesus kalah. Tetapi Yesus pada akhirnya akan menghancurkan setan. Ketika Yesus mati, dia bangkit kembali, dia mengalahkan dosa, dan klimaksnya manakala dia datang kembali, dia akan menghancurkan kejahatan, memusnahkannya, setan beserta dengan pengikut-pengikutnya untuk selama-lamanya. Tidakkah kita berterima kasih kepada Tuhan atas kabar baik ini, janji yang diberikan oleh Allah kepada umat-umatnya yang percaya kepadanya? Ketika Allah selesai memberikan janji pengharapan kepada manusia pertama ini bahwa akan ada penebus yang akan menebus setiap kesalahan dan akan menang terhadap setan, ada konsekuensi yang harus mereka rasakan ketika mereka melanggar akan firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Melahirkan dan membesarkan anak seharusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan, tetapi dosa membuatnya menyakitkan. Keturunan yang dijanjikan akan datang dengan pekerjaan dan penderitaan. Adam adalah kepala dari pasangan yang sudah menikah, jadi dia bertanggung jawab atas konsekuensi dosa mereka. Bumi ini dikutuk karena dia, tanah dikutuk, dan dia dikutuk untuk kembali ke asalnya menjadi debu. Dengan kata lain, akan menghadapi kematian. Kematian itu pasti, tetapi Adam menerima harapan yang dijanjikan itu. Itulah sebabnya dia mengubah nama istrinya dari Isya atau wanita atau perempuan menjadi Hawa atau ibu dari keturunan yang akan membebaskan mereka dari kutukan kematian, yakni berita pengharapan di dalam Kejadian 3 ayat 15 tersebut. Kita akan selamanya bersyukur kepada Allah karena Dia telah memberi kita hidup yang kekal dengan pengorbanannya yang besar. Dari pelajaran yang kita sudah pelajari mengenai kejatuhan ini, dapat kita simpulkan bahwa setan menggoda, menawarkan ataupun menyodorkan akan setiap cobaan-cobaan di dalam kehidupan manusia. Tetapi ada janji yang pasti bahwa apabila kita setia kepada Tuhan, kita turut perintah Tuhan, firman yang disampaikan oleh Tuhan, maka kita akan terlepas dari setiap godaan-godaan yang disodorkan oleh setan ini. Dan lewat pelajaran ini kita dapat juga melihat kebaikan Allah yang tidak putus-putusnya. Walaupun ada konsekuensi, tetapi Allah sungguh baik di dalam kehidupan Adam dan Hawa dan kehidupan kita manusia. Marilah kita terus setia kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita terus mengingat bahwa ada Allah, Allah yang besar, tetapi Allah yang dekat dengan kita manusia. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Pelajaran mengenai kejatuhan manusia pertama dapat menjadi bagian kami untuk kami terus setia kepada Tuhan. Kami terus berpegang teguh pada firman Tuhan. Sehingga di dalam setiap kehidupan kami, walaupun godaan datang silih berganti, kami akan terus diberikan kemenangan oleh Allah itu sendiri. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.